Dan di antaranya beberapa wasiat yang 9 itu qanaah. Artinya, dan di antara beberapa wasiat yang 9 itu adalah qanaah. Dan bermula dianya qanaah itu ridha dengan yang sedikit daripada pemberian. Bermula dianya kata-kata qanaah itu diambilkan akan dia dari perkataan mereka itu orang Arab, qani'ah, dibacakan qani'ah dengan kasrah nun, punuan wa qanaatan. Pajan urang Arab geucap kata-kata qani'ah dengan kasrah nun idza radhiya bil yasir, apabila ridha ianya seseorang dengan yang sedikit. Dan adapun bermula qana'a dengan fathah nun maksudnya, maka bermula maknanya qana'a dengan fathah nun itu sa'ala, meminta. Walidha, dan karena ini menyekani'a bermakna ridha dengan yang sedikit, sedangkan menyekana'a bermakna meminta. Berkatalah sebahagian mereka itu ulama, al-abdu hurrun in qani'a, bermula seseorang hamba itu merdeka, pusyarat merdeka seluruh hamba in qani'a, jika qani'a artinya radhiya, ridha dengan yang sedikit ia, maka bermula dianya qani'a itu dengan kasrah. Wal hurru abdun, dan bermula seseorang yang merdeka itu hamba in qana'a, artinya qana'anya bukan ridha tetapi sa'ala, jika meminta ia, maka dianya qana'a itu dengan fathah nun. Jadi nasi kurung boh wasiat yang disampaikan dalam kitabnya bagi orang yang ingin menempuh jalan akhirat. Nah, padum-padumboh yang kali hilikut nyo wasiat yang selanjutnya dari si kurung boh wasiat, yaitu qanaah. Artinya siroro urang dalam kehidupan dunia dia harus memiliki sifat qanaah. Yang geken dengan qanaah adalah siroro urang ridha dengan pemberian yang sedikit. Maknanya siroro urang merasa cukup, senang dengan pemberian yang sedikit. Geberi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada nikmat Allah kepada urangnya secara lahir tak hanale, tetapi urangnya ridha, merasa sip, senang hati diterima apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam kerangka pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya, nyan makna ile dalam istilah tasawuf. Dari segi lafaz, kata-kata qanaah itu sendiri gecok dari ucapan urang Arab qani'ah, kunu'an wa qanaatan. Artinya urang Arab ahwate geucap kata-kata qani'ah tentang qanaah nyo na dua lugat cara ucap ji. Na cara ucap dengan kasrah nun yaitu qani'ah, dan na juga dengan fathah nun yaitu qanaah. Berbeda cara ucap tentang harkat nunnya, berbeda makna. Jadi yang dimaksudkan dalam pembahasannya
yang melahirkan makna bunuh ridha bil yasir minal atai adalah qani'a yang gekasrah nun qana'a. Sebab urang Arab baru gekeun jino qani'a kepada zirurang apabila urang yang label dengan sifat tersebut urang yang ridha dengan yang sedikit. Ya, benar. Sedangkan qana'a yang dibacakan dengan fathah nun nyo makna ji kan ridha dengan pemberian yang sedikit. Namun makna qana'a yang fathah nun adalah sa'ala, meminta. Masdar ji bisa saja sama, qanaah mendua, tetapi pajan gekeun qanaah yang kasrah nun, pajan gekeun qanaah yang fathah nun. Ya, jadi hino beda. Yang dimaksud dalam pembahasan tasawuf tentang sifat yang terpuji yaitu qanaah adalah yang gekasrah nun, yaitu makna ji ridha bil yasiri minal atai, ridha dengan pemberian yang sedikit. Nah, ini dari segi kosakata, dari segi lafaz. Dan karena kata-kata tersebut memiliki makna yang berbeda tergantung dari harkat nun pada qana'a. Nah, sebahagian ulama mengatakan al-abdu hurrun in qani'a, siroro hamba gepandang urangnya menjadi merdeka pajan apabila hamba tersebut radhiya. Qani'ah haji dengan makna senang dengan pemberian yang sedikit. Jadi kita baca qani'ahnya dengan kasrah dan tentangnya. Kemudian wal hurru abdun in qana'a, dan seseorang yang merdeka disebut sebagai hamba jika ia qana'a, artinya sa'ala. Jadi menyatakan daripada bentuk kata, bentuk kalimat tersebut miyahana gebithe li musannif nyo hampir sama bak kita nyo, hampir sama. Jadi al-abdu hurrun in qani'a, jadi menyatakan secara bentuk zahir tanpa gebrithe lagi-lagi sama, padahal hana sama. Baru gekeun hambanyo merdeka, menye hambanyo qanaah dalam arti ridha dengan pemberian yang sedikit. Sedangkan siroro merdeka, urang merdeka menjadi hamba, yaitu kebalikan daripada ungkapan dia tu, urangnya gekeun sebagai hamba jika urangnya memiliki sifat meminta-minta. Jadi godnyan gino sebenarnya merdeka, punya segala sesuatu saja, namun karena manteng gemelake-melake Pak Gop, geanggap nyan sebagai hamba. Ha, benar. Keempat ya. Keempat yang anak kita keempat ya. Nah, jadi menyata kedina yang perlihat mayang tayang juga hana upu. Untuk la ilm pertanyaan waktu habis buat la ilm dia kan. Nah, hai mano sama-sama takaji. Rupane tajawab mendum. Pane nanti ngat mendum. Nah, BB yang mampu tajawab kan. Kibananya punya orang yang kala harta, kala tak harta, kan merasa sip karena kala, merasa sip karena kala, menyatakan dari segi definisi hanai tamang. Cuma permasalahan ji, le-nya kadang-kadang bisa bak pandangan getanyongi yang, mia baknya kadang kalau le, karena kan kebutuhan urang kan beda-beda. Kebutuhan urang beda-beda. Getanyo kalian ganyang kala gemiliki. Menurut ro ganyang golom le.
tapi ikatnya yang golom le nyan kagak merasa sip kita mengcit meskipun dalam tingkat yang rendah. Menurut sebab yang menjadi ukuran ni sebenarnya kan pada sirro orang tertentu tetapi kekalan secara umum. Nyan ini menurut tingkat urang lah, menurut makam le nyan menyatakan dalam cerita udip para ulama-ulama ulama-ulama sufi khususnya berbicara tentang tawakal umpamanya, berbicara tentang tawakal. Nah, di antara sufi yang paling tinggi martabat ganyan nyo legatnyan han gemita jino selain daripada kebutuhan yang mendesak. Umpamanya jino kapoh di tengah sebelah huro. Nyo yang gemita ikutnya adalah kebutuhan untuk lehuro, untuk pajuh bucak huro. Kebutuhan untuk support anak gemita karena keyakinan ganyan bahwa untuk supportnya Allah Taala tanggung. Dan tanya kalau dente udah ke tro untuk support hana perlu tak semikian. Ya benar. Nyan ni tingkat yang paling tinggi kan, tingkat tinggi. Nah tingkat lom yang gemita getruh untuk si uro. Nah tingkat lom gemita getruh gekebah untuk si minggu. Nah untuk si bulan. Ya mana jadi nyoh beda-beda tingkat. Nyoh halpah dah bersama. Dan orang yang mentang berada pada tingkat umpamanya getnyan mentang berada pada tingkat mita untuk kubah ke 3 minggu. Nyo orang nyo hanya kepaksakan diri untuk kepada tingkat mita bersep ke 3 paju. Karena ji dalam makamnya hanya terpaksa untuk ji kerawai. Ya, mi memaksa bahaya. Waktu kah hitam teka muncul halusinasi kan? Ya. Gimana? Agak betul. Wapane sep kita nyo selama menteng na nafsu, menteng na keinginan tetap sep. Nyo yang kalian kan secara kalib dan dumna kebutuhan kita nyo si uro-uro, maka menyatakan kebutuhan si uro-uro nyo hino halpah tak bersama rata antara si urang dengan urang yang lain. Jino na urang yang udip gotnya cuma si ro gitu. Hana urang yang ditanggung li. Na urang yang ditanggung di rumah pada ro. Nah orang yang ditanggung ramai lom, nyo kan berbeda tingkat kebutuhan. Ya, nyo hanya hal pas sama memang. Makanya kekalian untuk kebutuhan secara kebiasaan untuk masing-masing. Kali kembali lagi no. Itu bik roy lom, yang perlu tak pertanyakan. Wa minal maknaya ini dan dari dua buah makna yang gekun li sebahagian ulama puno itu ucapan pensyair. Yang gekun li pensyair al abdu hurrun in qani'a. Bermula seseorang hamba itu merdeka jika qanaah ya. Nyo qanaahnya yang bermakna ridha. Jadi seluruh hamba dipandang sebagai orang merdeka apabila dia ridha menerima dengan yang sedikit. Wal hurru abdun intana'a, dan seseorang yang merdeka itu hamba intana'a jika ia meminta. Fakna wala tatna, maka qanaah olehmu, cukup ridha dengan yang sedikit olehmu. Wala tatna, dan jangan kamu meminta-minta. Maka tidak ada sesuatu yang meninggalkan bekasan luka selain daripada tamak. Tidak ada sesuatu yang yashinu meninggalkan parut, yang je ke parut bahasa jadi selain daripada tamak, yaitu rakus. Jadi diperintahkan bak kita nyo dalam syairnya agar kita nyo bisa qanaah. Baik li kita nyo tam laki-laki bak gop punya tegedi bak dro tekana, dikarenakan hana sesuatu yang meninggalkan bekasan luka ataupun parut
selain daripada tum'a. Nyo bekasan lukanya bekasan luka dalam arti maknawi, bukan dalam arti yang hissi. Ya. Dan bermula hadis-hadis yang datang ianya hadis-hadis pada kelebihan qanaah, itu yang banyak ia, lagi yang masyhur ia. Hadis yang berbicara mengenai fadilah qanaah le dan masyhur-masyhur. Artinya hadis yang diketahui le ramai orang. Ya. Minha di antaranya hadis itu barang yang telah meriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam bab zuhud. Pani riwayat hadis tersebut daripada Jabir radhiyallahu an, pani riwayat li Jabir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkata, ya Rasulullah, al-qanaatu kanzun la yafna. Bermula qanaah itu gudang yang tidak fana ia, gudang yang hana habis-habis tahu. Jadi kekal Nabi dalam hadisnya, kanaahnya adalah sabuh sifat, kanaahnya geumpamakan lagi sabuh gudang yang hana habis-habis, yang han kosong-kosong atau di dalam ji. Nyo tasbih balik. Sehingga artikan tu li para ulama kiban makna al-qanaahnya gudang yang han habis-habis hasawa, ai artinya sama lagi gudang yang han kosong ianya gudang. Ya benar. Pakon qanaahnya sama lagi gudang yang han kosong hasawa, sabi-sabi na hasawa. Li annaha, karena sesungguhnya qanaah itu membawa ia akannya seseorang atau mempengaruhi ia akannya seseorang, dia tuh hana ya jinguk-jinguk bagi barang yang na dalam tangan-tangan manusia. Ya. Disebabkan menyo jinos bak sira urang kaidang sifat qanaah, nyo sifat qanaahnya mendorong atau mempengaruhi orang tersebut untuk hana dia kalan-kalan le tentang kue yang na bago. Maka disebabkan kage anggap sep iganya rida dengan atra yang na bakro ke walaupun hanale. Maka geumpamakan tu lagi gudang. Kat gudang buno kan mia gudang yang hana habis-habis buno kan napu tacok sabi dalam. Hana perle tu ke atra yang na bago. Menencit qanaah apabila kaideng bak tiroro urang gaknyan hana gia keriling-keriling li ba atra yang na sajan gop, dikarenakan ga anggap atra yang na bak ro kasih. Walaupun tak secara lahir hana sip, tapi kaidang sifatnya dalam hati merasa. Ya, merasa sip. Ya, benar. Perumpamaan di sama seperti bahwa sungguh gudang yang telah disebutkan akan dia gudang itu membawa ia akan pemiliknya gudang, dia demikian hana ya jinguk li dalam jarogo. Jadi punya gudang yang hisi buno, gudang yang deh tahu, gudang yang indrawi, punya hana habis-habis hasoi berarti po gudangnya kan hana perle ya keriling-keriling atau yang na bagop. Ya, benar perumpamaan. Getafsir je hadisnya, karena urakeun hadis memerlukan penafsiran ya. Dikarenakan miyahana getafsir li para ulama itu bisa saja salah dipahami makna. Miyakeun salah sira ulama wae Sufyan bin Uyainah, al hadis mudillatun illal fuqaha. Hadis-hadis itu bisa saja menyesatkan urang-urang kecuali para fuqaha. Nah, artinya hadisnya dalam memperlakukannya bukan hanya takalan tentang kesahihan periwayatan, tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk memahami. Maka henoke perle penafsiran. Qalal kutub al-Ghuth, berkatalah kutub nyo gelar kepada para waliullah.
Berkatalah Al-Qutub Al-Ghus sawaganya Sayyiduna Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu an, innal qanaah, sesungguhnya qanaah, kanzun laisa bil fani, itu merupakan gudang yang tidak ia dengan fana. Dikepegah li Kutub Al-Ghus Abdullah bin Alawi Al-Haddad bahwasanya qanaahnya merupakan gudang yang hana habis. Artinya penjelasan daripada isi hadis Nabi cid. Fa'nam, maka rebut olehmu, hudita akhi, niscaya dipetunjukkan akan kamu wahai saudara lu dalam kehidupannya yang fana, dalam kehidupannya dunia yang fana ia. Jadi disampaikan dalam ungkapannya bahwasanya sifat qanaahnya merupakan gudang yang hana fana, lagi arti yang likut benar. Maka geajak getanya untuk tarebut sifatnya, punya tarebut sifatnya getanya akan terpetunjuk sepanjang hidup getanya di dunia. Sebab mana wajib ahwate hana sifat qanaah getanya hana merasa sip, ahwate hana merasa sip dengan puai yang kata miliki, angan-angan getanya panjang. Jadi puai manteng yang diberi oleh Allah Ta'ala nikmat kepada getanya bauronyo, le getanya hana tatumai nikmati nikmatnya, hana tumai nikmati. Begitu tarumpa nikmat yang kagak berinya, langsung ngaju pikiran tu deh tak juga yang lebih mayang dari getanya. Jadi bukan yang tak damba-dambakan atau yang lagi tak memiliki uronyo umpamanya, yang katrib tak inginkan tangangan bukan lagi yang tak inginkan bak uronyo. Begitu tiba getanya dengan pemberian yang tak memiliki uronyo, kadu hata lain angan-angan getanya imen aja. Jadi sama dengan le getanya hana tatumai nikmati. Harusnya kan begitu kamu rumpak nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmatinya ile. Baik peluah cerai le menang kira-kira. Jadi orang hotel jino hana merasa sep, kakak hana tenang. Man orang hotel kana ngangan ke macam-macam kan. Ka timbul bisikan-bisikan macam-macam. Mana ni? Wa'is kunu'an bila harsin wa tam'in, dan hidup olehmu hal keadaan qanaah bila harsin dengan tanpa ambisi, wala tam'in dan dengan tanpa rakus. Jadi gak ajak dalam katanya untuk taudib dalam dunianya dengan sifat qanaah, dengan nak memiliki sifat qanaah, bekna ambisi ke sesuatu yang duniawi, bekna rasa rakus ke sesuatu yang duniawi. Ta'ish hamidan, niscaya engkau hidup hal keadaan yang terpuji, rafi al-qadri wasyani, lagi yang tinggilah kadar dan keadaan, tinggilah martabat dan kedudukan. Jadi menyalih kita hidup dalam keadaan qanaah tanpa rakus kepada trayangna bak jarogop, nyudip kita terpuji dan juga purakeun martabat kitanya tinggi, kedudukan kitanya tinggi. Wa qala ghairu, dan berkatalah selainnya Kutub Al-Ghus muno, fala dha yarani ala babihi, maka tidaklah si ini melihat ia akan saya di atas pintunya ini, wala dha yarani bihi munhamiku, dan tidaklah si ini yang melihat ia akan saya dengan tinggal yotu. Wa qala ghairuh raaitul qanaata, lungkalan akan qanaah, akan gudang yang kaya, akan gudang kekayaan. Fasirtu, maka jadilah lung dengan segala penghujungnya qanaah, dengan segala kibarkan, dengan segala
Azyalnya kan aki baje punya tabuh makna asal kan, aki baje zailun aki baje. Berarti dia tabuh makna punca. Ha? Hina. Kan. Zailun, kan zalun. Mihina zalun. Nyo azyal jamak daripada zailun. Zailunnya mi bahasa biasa, terjemahan ji aki baje. Mi terjemahan dasar ji. Cuma ino yang maksud kongkonyan. Tapi nyo kan karena terjadi majat-majat ino. Maka jadilah lung dengan penghujungnya kanaah itu yang berpegang. Namun yang tahu makna. Dia gemat ba ujungnya. Hai tamat ba ujung, mi tamat jino ba ujungnya. Kau urang kan halu hanan. Yang benar maksud ji. Maka tidaklah si ini melihat ia akan saya di atas pintunya si ini, dan tidaklah si ini melihat saya dengan ujungnya kanaah yang melewati batas. Jadi karena lilung lumumat keng ba kanaah tersebut, maka hana di antara manusia yang deh kalelung kana ba pintu ji, ba pintu pu yang laki-laki. Juga hana urang lain yang ikalelung gara-gara bak tentang lu amai kanaahnya yang melewati batas hana cit. Ujalisu qaumi bila dirham, ulung dua akan kaum long dengan tanpa peng. Ilong lung dua dengan kaum dengan masyarakat long hana peng apa? Amuru yang lung lalui di atas manusia akan serupa raja. Karena kaum long hana dimiliki peng, maka lung kala nawaknya lagi raja. Nyo maksudnya putra. Kaum getnyan gepegah yaitu urang yang bersifat dengan kanaah ci, kan hana peng kufun ci, kan? Tetapnya lah untuk kebutuhan dasar. Tetapi karena sifat kanaah, gekalan tu kaum getnyan lagi umpama raja. Pakon lagi umpama raja karena kamerdeka daripada yang melaki-melaki bago. Ya, benar. Gimana? Lain. Nyak lebih jelas kan? Muno iji orang watena rangangan kebetulan karena nama kitab tak kala naju. Nyupat na kitab Mi'raju tasyawuf ila haqaiqi tasawuf. Hino mandung ke takrif. Tapi takrif ji singkat-singkat hinan mangan. Jadi di antara makna ridha karena nyom padi-padi bo makna terdapat dari beberapa ucapan ulama. Nah di antara makna ridha kun Ibnu Ajibah dalam kitab Mi'raju tasyawuf ila haqaiqi tasawuf menerima sesuatu yang tidak disenangi, menerima musibah dengan wajah yang tersenyum. Talaqil mahaliki biwajhin dhahik. Menerima sesuatu yang tidak menyenangkan. Mahaliknya kan sesuatu yang hana tenang katanya, sesuatu kebinasaan. Biwajhin dhahik, dengan wajah yang tersenyum. Ataupun surur yajiduhul qalbu inda hululil qada. Kesenangan atau kegembiraan yang memperdapat akan dia kegembiraan oleh hati ketika bertempat sebuah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang takdir Allah Subhanahu wa taala, nyo itrimang liati kita nyo atanya dengan sikap senang. Artinya menerima ikhlas, hana mengeluh. Nyan gekeun dengan ridha. Jadi le takrifnya karena kau bersahabat pada po takrif li Ibnu Ajibah nyan di antaranya. Kemudian perkara satu no sabar. Mio sabar habsul qalbi ala hukmir rabbi. Nah, menahan hati di atas hukum Tuhan. Artinya tak petun yang menan. Tak petun hati katanya kiban yang hukum di Tuhan tak jalani. Fasabrul ammah habsul qalbi ala masyaqit ta'ah
waraftil mukhalafah. Maka kesabaran orang yang secara umum adalah menahan hati di atas kesukaran-kesukaran taat. Taatnya kan sukar. Tengah-tengah mengata duk lagi ni kali payah dah bedah tak semayang. Tengah-tengah mengata kayatan tubuh. Perle di le nafsu katanya dia ajak katanya untuk di atas. Tapi tinggal karena perintah Allah Taala giyu semayang tubuh, tatun keinginan hatinya. Taputun han taputruk haji. Ya. Beda kan? Hadinya nak tingkat-tingkat lo, nyan mia sabar urang yang umum, mia sabar yang khasah, habsun nafsi ala riyadat wal mujahadah, menahan nafsu di atas latihan-latihan dan mujahadah dalam menempuh jalan akhirat. Ya, untuk nak sabar kawasil-kawas lo. Nah, itanya yang umum mentai le. Kepuya tak pegah yang tinggi tat kan? Wa minha, dan diantaranya hadis-hadis yang warid pada permasalahan qanaah itu hadis azza man qana'a wa dhalla man tama'a. Tinggilah orang yang qanaah, wa dhalla, dan hinalah orang yang rakus, yang tum'a. Jadi keberah hadisnya, urang yang qanaah nyo derajat genyan tinggi, sedangkan menyo urang yang tum'a genyan rakus, nyan genyan menjadi hina. Jadi balik azza man qana'a wa dhalla man tama'a. Gimana? Ya betul. Salah lu baca baris saya. Ya. Man qani'a kon qana'a, karena qana'a puno baris ji makna ji salah. Nyo qani'a karena makna ji radhiya. Wa mabniul qanaati ala zuhdi fid dunya, dan bermula fondasi terbina qanaah itu sabit dia tu zahid dalam dunia. Ya. Jadi qanaahnya terbangun ji dia tu zahid dalam dunia. Maknanya ketika sira urang jino kana sifat zahid tentang dunia dalam hati kenyan, nyo akan idang sifat qanaah baganya. Ya. Jadi bawai na zahid ile miyahana idang dalam sifat zahid han mungkin muncul qanaah menan pemahaman yang tertulis ini. Mia zahid dia tu wara'a kan. Pakon terbangun qanaahnya dia tu zahid dalam dunia, maknanya apabila sira urang hana lom nazuhud dalam bidang dunia, han akan muncul sifat qanaah, karena sesungguhnya kelepasan, kemenangan daripadanya dunia itu adalah terlepas, maknanya terlepas daripada keinginan-keinginan dunia yang hana bermanfaat untuk akhirat. Wal istirsal, dan melepaskan diri dalamnya dunia itu adalah sesuatu kelemahan. Jadi mana alasan jino terbangun sifat qanaahnya dia tu zahid disebabkan menye urang jino yang secara normal untuk bukan menye sira urang dalam kehidupan dunia ge lepaskan diri bak tentang dunia hana ge tendro gum bacut, nyo genyan akan menjadi lemah dalam bidang akhirat. Ya, baru jino sira urang mendapat kemenangan dalam pandangan agama, kemenangan genyan di akhirat, menye genyan terlepas dari jeratan dunia. Ya, jadi dalam tasawufnya ketika gebicarakan kata-kata dunia, nyo tetap maksud di sesuatu yang hana bermanfaat untuk akhirat. Yang laginya yang karena ketentuan baku yang disampaikan oleh Imam Ghazali umpamanya. Sesuatu yang hana bermanfaat untuk akhirat. Yang yakin dengan dunia
ripat menteng tersebut dunianya tercela nyen maksudnya kena fahqiqun, maka yang pasti bagi siman alima yang meyakini ia akan sesungguhnya harta itu ditinggalkan akan dianya harta bagi waris, dan dianya harta itu ditimpakan dengan kejadian-kejadian. Uman dipastikan liurengnya akan bahwa adalah zuhudnya seseorang pada dunia itu lebih kuat daripada kegemarannya seseorang, dan adalah meninggalkannya seseorang, tinggalnya seseorang akan dunia maksudnya itu lebih daripada tuntutnya seorang. Yang diidhafah kepada Pak I. Jadi miyatiro urang jino kadi yakin harta yang dimilikinya nyo akan tinggal ke wari, dan harta yang dimilikinya akan tertimpa dengan musibah-musibah, maka pastilah bagi urungnya menyemenan yakin jih untuk dipezahid roy bak dunia, di mana zuhud jih tentang dunianya lebih kuat daripada kegemaran jih pada dunia. Kemudian diupayakan untuk meninggalkan keinginan dunia berlebih tega, berlebih daripada upaya untuk mencari nikmat dunia. Wa idza aratta, dan apabila engkau menginginkan akan bahwa engkau zuhud padanya dunia, fandur hiya indaman wa fi yadiman, maka perhatikan olehmu dianya dunia di sisi siapa dan dalam tangan siapa. Dan apabila engkau inginkan bahwa engkau zuhud padanya dunia, maka perhatikan olehmu dianya dunia di sisi siapa dan dalam tangan siapa. Nah, jadi nyo geyu pegot sebagai bahan renungan bagi kita nyo. Menyo le kita nyo jino na keinginan untuk zuhud bak dunia, nyo tak perhatikan, tak renungkan dunia nyo kan di sisi sona ji dan bak jero sona. Ya benar. Karena makna dunia pun kan sesuatu yang kan hana bermanfaat untuk akhirat. Nyo harus jelas le. Cuman mia sesuatu yang hana bermanfaat untuk akhirat, baik harta, kemewahan, kemegahan, riasah, kepemimpinan dan sebagainya. Nyo cikalen bak soi dua hajan so, kemudian dalam jaro so yang na. Artinya mia takalen dalam sejarah-sejarah urang awai. Misalnya contoh bak masa Nabi Musa yang mat kemegahan dunianya karun. Amunan kira-kira. Kemudian juga selanjutnya bak takalan sejarah-sejarah selanjutnya juga yang memiliki dunianya kan bak urung-urung yang hanagot ile. Ya, maka milih kita nyo ingin zahid, perhatikan wajar ta zahid ro, ta zuhud ro le kita nyo bak dunia, karena memang dunianya takalan dalam perjalanan hudib yang kana uliko-uliko jamun-jamun memang kan bak urung yang got umumnya. Ona lah kau misal ji para sahabat Nabi umpamanya kaya-kaya gemiliki harta lele kau nyan untuk para sahabatnya hana kele dunia pakon, karena kemewahan dan kekayaan yang dimiliki oleh para sahabatnya bermanfaat untuk akhirat. Nah, makanya lu pegah kembali kepada takrif le benar, baik salah-salah. Karena takrif dunia benar sesuatu yang hana bermanfaat untuk akhirat, baik jabatan, pangkat, harta, kemewahan dan segala macam. Selama hana bermanfaat untuk akhirat ikut dunia. Punya sahabat Nabi umpamanya Abu Bakar umpamanya urang kaya, di antara lain Abu Bakar kan geblau so budak yang disiksa gara-gara demi Islam, Bilal. Nah, kemudian Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Utsman, nyan kan sahabat yang kaya-kaya mendu, sahabat Nabi yang kaya-kaya. Tetapi urangnya kan begitu na peperangan jino yang membutuhkan dana, tentang membutuhkan dana peperangan, mengawai untuk sumbang. Jadi susah kali sahabat-sahabatnya mihanaru harta agaknya
untuk dana peperangan. Kon saling menghindari, kon beru terlalu ngile babagnya ile kon menang. Jadi gemerupah-rupah oleh para sahabat Nabi nyo untuk berpakai harta agaknya nilai oleh Rasulullah untuk kebutuhan peperangan. Ya belo alat-alat perang. Jadi miah naruh ke? Susah ke? Ya menang. Rak bidang lain juga hana kurung, rak bidang ketaatan yang lain juga hana kurung. Jadi miah lagi nyo gemiliki kekayaan, nyo sama dengan kekayaan yang gemiliki leganya, walaupun tak secara lahir nyo benda dunia, tetapi manfaat untuk akhirat. Jadi definisi puno sesuatu yang hanya bermanfaat untuk akhirat. Serta anna halalaha hisabun wa haramaha ikabun. Serta bahwa sungguh halalnya dunia itu pemeriksaan, dan bahwa sungguh haramnya dunia itu siksaan. Ya. Jadi boleh tak kalian baca rosau, sajan tahu. Kemudian jikapun dunia yang dimilikinya halal atau halal yang bersapat leurang itu, tapi hal luput dari pemeriksaan. Waktu periksa urut akhirat kan cukup detil-detil, sehingga pegah li Nabi dalam hadis, waman nukisha uziba. So mentang yang detil bak periksa nyan uziba, ngon nyan mentang kagak azab kan sebenarnya. Walaupun golong truk kedih bak azab neraka, dengan sebab detil keperiksa di padang kiamat, di padang mahsyar, musibah ngenyan mentang urangnya kam merasa azab. Ya benar. Hai kan susah, tercemas puik nak kesalahan karena berat tak keperiksa. Ya kita nyo umpama dalam dunia waktu pemeriksaan bak jalan, pemeriksaan surat-surat kenderaan, nya punya detil tak engkau beri was-was bacu. Belum nak mencari-cari kan, mencari-cari kesalahannya lah. Jika berat lo menyahidi akhirat hana mencari-cari. Kemudian wa haramaha ikab, dan haramnya dunia itu ikab. Yang halal ge hisab, yang haram ge hisab. Bak hisab pun walaupun kedih ube buat nyan kon siksaan neraka, tetapi kalau ke Nabi waman nukisha unziba, urang yang diperiksa oleh Allah secara detil, nyan urang nyan dengan nyan ka merasa siksaan. Waman talabaha fatadhu, dan siapa yang mencari ia akannya dunia, fatadhu, luput ia dunia akannya seorang. Urang yang minta dunianya han merumpa ubi buat. Waman nadhara ilaiha a'madhu, dan siapa yang memandang kepada dunia, a'madhu, membutakan ia dunia akannya seseorang. Urang yang hek minta han bertemu, menyurang kai pandang kepada dunia, dunianya bisa membutakan urangnya. Artinya handule pulain. Waman istaghna, dan urang yang mencari kekayaan pada dunia, pada dalamnya dunia, futina, difitnahkan akan dia. Jadi urang yang minta kekayaan akan gefitnah, akan terjadi, akan kena fitnah. Waman iftakara fiha hazina, dan urang yang merasa fakir dalamnya dunia gundah, maka jalan satu-satunya adalah zuhud. Ya, tamita han merumpau berat hat tatile je kuta mata. Ya menan. Tamita kekayaan getanyo akan tak alami fitnah-fitnah yang hanagod lah agama. Kemudian nya terasa hansep sabe gundah tu. Kibanci jalan satu-satunya adalah qanaah. Benar hasib. Ya benar. Wama ahsanu, dan alangkah baguslah perkataan Imam Syafi'i radhiyallahu an. Pugekeun le Imam Syafi'i, amitu matamai fa arahtu nafsi. Ulung pumati akan tumalung, maka ulung istirahat akan jiwalung. Ke Imam Syafi'i kan, begitu lung pumati tum'a,
sifat rakusnya baru ulung istirahat jiwa lu, baru istirahat nafsu. Faham kan? Mazhabnya punya keinginan nafsu. Jadi baru nafsu, baru jiwa agaknya merasa tenang, ahote tum'a agaknya hanali. Karena sesungguhnya nafsu, selama tum'a ayanya nafsu, niscaya hina ayanya nafsu. Ya benar. Jadi nafsunya selama manteng tum'a, manteng nasifat rakus, nyo jih akan hina. Dan ulung pudip akan sifat kana'ah wa kana maitan. Ulung pudip akan sifat kana'ah padahal ada ianya kana'ah itu yang mati. Fa fi ihyaihi ardi masunu. Maka sabit pada pudipnya sifat kana'ah itu bermula kehormatan long itu yang terjaga, yang terpelihara. Jadi kepegah Imam Syafi'i, begitu long pudip sifat kana'ah yang segolongnya mati pak long, sifat kana'ahnya nak wajih hana pak long mati. Bal long pudip ternyata terjaga kehormatan long ke Imam Syafi'i. Ya. Pakon laginya karena bermula tum'a sifat tamak sifat tamak yang bertempat ya dengan hati seseorang hamba itu bermula pendorongnya sifat tamak itu kehinaan dan bermula pengujungnya sifat tamak itu meremehkan aturan agama. Jadi sifat tamak apabila akan bertempat dalam hati seluruh hamba, penyebab pendorong daripada sifat tamaknya adalah sabuh kehinaan yang kana tertanam dalam hati orang. Itu kehinaannya, iaitu kehinaan penuh yang laki-laki yang umpamanya. Kemudian ahwate kaitu sifat tamak, ujung jih orang akan enggak anggap remeh, akan enggak anggap enteng aturan-aturan agama. Artinya syubhat-syubhat hendak dihindari le. Cuman ahwatekah hendak dihindari yang syubhat-syubhat, nyo kan rawan untuk urut dalam atra yang haram. Ya, benar. Lu macam le babi, nyo le tak petuk babi le. Wa qauluhu aidan radhiyallahu an, dan alangkah bagus juga ucapannya Imam Syafi'i radhiyallahu an. Purkhul Imam Syafi'i lam, dan bermula rezeki kamu itu hanai peluput ia rezeki akan kamu dengan sebab melambat-lambat. Nah, gara-gara misu hana kencang tat bak minta rezeki, nyan hana akan luput tetap merumpa ci yang jatah katanya harap go. Dan tidak mutamah pada rezeki oleh kepayahan. Anaknya kan bak tamita. Wate kabrat bak tamita han mutama ke tanya ke Imam Syafi'i. Dan gara-gara tak pelambat minta han kurang. Nyanyi hakikat betul-betul umat. Hai tengok yang mana hakikat kan? Artinya yang atra kita nyo tetap ada lambat minta harus go. Onyan miakon atra kita nyo ada tat minta han mutemung ke kita nyo. Nah, cuma le kita nyo ke perintahkan lah agama untuk minta. Nah, artinya kon nyo meru makam lom. Waktu kalian cerita ulama-ulama wai. Nah ulama yang tuhud gotnyan gara-gara kekalan siro perampok dalam guha yang yakme makanan li sabuh cicim. Nah siro ulama tengah ge bak tempat dia pukun gotnyan tetapi siro orang kaya dia bahasa kita yo ya rekreasi lah ya refreshing lah tamping bak pentil laut. Ke refreshing yang salah, refreshing yang hana pupuk masjid. Jadi kejak kero aku main makanan-makanan kero sampai menti. Du kalan tu
sampai nak salah long Ibrahim bin Adham yang hana salah long Ibrahim bin Adham ni yang salah je tak koreksi long tu dicok ruti kat nyan le cicim ime ruti dicok le cicim kat nyan gesetak rupanya hana gerepah hana gecok kembali bak cicim yang gesetak tu hoi jak cicim nyan karena kamu laulah ijak le cicim nyan icoh le ruti kat nyan ijak le hulain sia tu igi salom bangga hana le bak babah ruti nyan icok long ruti kat nyan email long lain atuk kisah lelong icok lelong timbul penasaran kita mana ijak le mia cicim yo kan hana that le ji perle kebutuhan ni paju dia kata tu ternyata ijak cicimnya dalam sebuah guha gutamang hoi ijak cicimnya gutamang dalam guha tersebut ban geu na siro urang hinan tengah mengikat jaro dalam keadaan mengikat aki dan mu pakai penutup hino ba abah nya lagi lakban ya ternyata bangga kalen li Ibrahim bin Adham cicimnya dengan babah ji yang cincunya dicop lakban makanya entah na lakban atau hana yang jelas itu ada penutup babah daripada urang yang diikatnya dicop penutup babah kenyan diculok tu ruti yang na ba ujung babah cicimnya kenan dalam abah urang yang diikatnya jadi karena katru Ibrahim bin Adham kenan dalam guhanya ngeplah tu gebantu getanyang ba urang yang terikat tersebut jadi pakan drone ini geperata long dirampok dalam perjalanan long dirampok icok bina harta long diikat jaro diikat kaki dirampok dan dipeduk kena dalam guhanya hino diikat long ya geperata padumuro kana kanang padumuro getanya untuk kiban cara bertahan hidup iron gejawuk le urang yang terikat benar cara long bertahan hidup yang ke cicimnya ti uro cicimnya dijak kena ia minta makanan pertama kena dalam guhanya lantas dicop abah long yang balutnya iculok ruti kena baju-baju dalam abah hino gepahami le Ibrahim bin Adham bahawa mi urang yang kagak tentukan rezeki le Allah Taala mentengna rezeki berangkapan macam cara merupak rezeki butnya cicimnya ya cok ruti katnya ya me kena dalam guha diplah dengan babah ji iculok dalam abah urangnya maka katnya mu dengan harta yang le saja tinggalkan mandum hartanya langsung yang ibadat karena tekad 100% tinggalkan harta untuk yang ibadat dalam perjalanan ganyan menuju Mekah hinan aju langsung gepedeh oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan atau karamah yang diberi kepada ganyan yang tekad betul-betul nyo nak makna niatan yang jatah katanya udah tak halepun cuma untuk makam katanya kan untuk makam katanya menteng katanya apa tak pekah-pekah tu mesra macam-macam kan katanya payah tak usah untuk makam katanya yang mekat tu kibat bak buat urang hanam sangkut urang semayang gede-gede oleh Allah Taala yang hana gebi taufik oleh Allah Taala untuk semayang pandai semayang so semayang lain man miakan urang semayang mesti so semayang kan urang semayangnya yang payah yang sehat pohon sehat buat payah ni kan kemana payah tu ya ya betul ya menyeriptah katanya kalah suka kan tetapi
hana sampai lagi tanyo tak apa habis hotel letat untuk terdapat dekat tanyan. Menyetama nyo rakus lagi tanyo merasa hansip. Contoh umpama ji mana? Nyo rakus kan? Tanyo tajak bakal duri nyo mah cakap nyo ada ilung pina jamun brokon. Hai putar pegah kegop kan? Tajak bakal duri getanyo nama sipluh tajak bakal duri. Napa di bawah tabak tu? Tak mendoa baru meninggal. Nya menang kan? Bantau umanya jihpat atas kesukaan getanyo kan? Nyan padahal atlanyan na juga ke getanyo. Tengka nyan tak usaha lagi getanyo agar atra yang nak belah deh yang kesukaan getanyo nyan kalau mulai paju tak pergi saya baca betul dengan getanyo. Padahal kalau mulai paju pian. Nyo tamak aku. Rakus getanyo. Merasa hansip padahal atra yang kesukaan getanyo naik ke tu. Belah deh pina tak upayakan atra belah deh juga berhak ke getanyo tu ke cadangan. Golom tapajuh atra wai kata minta ke cadangan. Nyo tamak. Rakus. Mio gemar hana tu tingkatnya. Gemar perasaan galak suka. Sedangkan mio gira ya kadang-kadang enggak artikan cemburu, kadang-kadang enggak artikan nyo semangat. Nya. Dan lenyan nak upaya alom kon sekedar perasaannya. Nak usaha untuk mendapatkan apa yang merasa lagi kita hansip pertanyaan. Ilmu yang giu. Jadi dalam ilmu diistilahkan dengan harsun, ambisi kan? Bahasa katanya gak artikan dengan loba. Yang kan giu lagi kan, ba ibadat giu melomba-lomba, giu berloba katanya kan. Salah satu pesan Imam Syafi'i kan. Berloba dalam mita ilmu. Kiban? Kau betul secara hakikat kau belum deh. Lagi kita nyo hana tupat tentang rezeki kita nyo. Teman kita nyo tanggung jawab sebagai kepala keluarga, wajib tanggung nafkah. Kiban baik temita. Yang meno je yang ibu tanya. Kita nyo tamita, tapi lang hati kita nyo kiban yang kagak gede oleh Allah Taala terhadap kita nyo, pak rezeki kita nyo yang kenyata kita nyo. Nyo lagi nyo yang sebenarnya. Kon hana wajib minta. Getanya tak tanggung nafkah kepada anak rumah, tanggung nafkah kepada keluarga. Kiban? Hanya rezeki atra yang kagak beri oleh Allah Taala kepada kita nyo, anugerah yang kagak beri kepada kita nyo, yang ke rezeki. Nafkah tanggungan kita nyo kepada keluarga. Ya. Nafkahnya berupa kebutuhan kan? Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Apabila adalah engkau yang mempunyai hati yang qanaah, maka bermula engkau dan pemilik dunia itu sama. Raja dunia. Kan pemilik dunia kan? Pemilik dunia Allah Taala. Raja. Jadi kepegah lom Imam Syafi'i menye hati kita nyo na memiliki sifat qanaah, nyan tanyo raja dunia sama. Maksud sama tanyo raja dunia apa? Sama-sama kaya. Tanyo kaya jiwa, raja dunia kaya harta. Yang inti pun sama-sama hana membutuhkan ke lain. Rajanya hana dibutuhkan ke lain jika nasib badroi. Itanyo walaupun secara lahir hansip kamera hasib. Wakna dan kanaah olehmu dengan puota kanaah, dengan meninggalkan mustaha yang dirindukan, yang diinginkan. Wal fakhira dan yang megah-megah. Pane mustaha dan yang megahnya daripada mustaha wal fakhira dan yang mewah. Pane tanya min mat'am daripada makanan, wa malabis dan pakaian, wa manazila darumo. Nyan geyu bak tengok oleh Musafi'i. Geyu bak tengok untuk tak kanaah ro tu dengan baik tak kejar ata-ata yang diinginkan li nafsu tu dan yang mewah-mewah, baik makanan, pakaian dan rumah.
Mai tengok cuba cut kan. Ji menoi. Nang sebab tabut tasawuf ji. Orang hotel tak maji otat kau katanya ngata gebegahnya. Enggak. Ji otat posisi tanya ji otat. Berarti sadar katanya tak tupat bersiro be ujub tu. Hana timbul ujub. Sambil katanya dari uro-uro memperbaiki diri. Nah. Baik buat cuma sekedar untuk tak tepu mentang. Kita tengok kira tu. Kenya yang penting. Yang penting lah kita tengok tak tepat bersiro. Misalnya dalam kitab Ihya Ulumuddin contoh buka. Yang kali nampak kitab Ihya. Liah ke cerita Imam Ghazali tentang siro orang yang memiliki sifat zuhud, ke cerita macam-macam keadaan kenyan na siro orang gejak ke dia pu ke pegah ujung je pu kun nyo lagi-lagi nyo orang azza wujuduhu al-an kun musketat wujud ke jino lagi-lagi nyo orang ke Imam Ghazali nyan pak masai Imam Ghazali padahal draw Imam Ghazali sendiri iaitu orang yang bukan memiliki kelebihan yang luar biasa kan. Nah, benar. Jadi mungkin bandingkan antara orang ramai bak masyarakat dengan orang yang tengah bercerita dalam tulisan kitab. Nah, jadi paling tidak lagi tanya dengan sebab kata pelajari ilmu yang lagi pertama le tak tupat posisi road. Nah, di tengok han timbul le sifat ujub, han timbul le sifat kabur sambil memperbaiki diri. Kiban? Muno ji. Nyan poile atanyan bak perasaan lepu. Wate tak pegak rumah dengan lagi nyan bentuk ubenan raya, nyan untuk poile. Nyai lela ngerti kita yo. Kehilangan tu. Inilai lego bisa saja antu salah penilaian. Bisa saja salah penilaian. Nya baro malah misalnya saknyo giyuk perkanaah ro dalam bidang pakaian umpamanya. Engkau dalam tempat yang lain cik kepegah bahawa para ulama umpamanya nyo harus kepakai egatnyan pakaian yang berbeza dengan orang biasa agar egatnyan dituri sebagai ulama nyak napat di temanyang le orang awam. Jadi ada yang kepegah misalnya dalam sebuah kitab nyo hanya tak cok kesimpulan aju dengan tanya harus tak kombinasi je dengan isi dengan pembicaraan yang dalam bab lain. Ya benar. Karena kadang-kadang kan mutlak yang ketulisnya pukun persyaratan ji lo. Itu watai kepegah tentang masalah ria. Hanjir pamer-pamer ibadat. Ka betul. Cik memang hanjir ria. Tapi keadaan tertentu yang nampak je hina ria dibolehkan. Lagi buh cakut. Nyan lebih kat menyebutkan giyu pedih pak go. Apabila yang beri jaketnya siro purakun orang yang menjadi panutan, yang menjadi ikutan masyarakat, giyu pedih kepuak supaya agaknya diikuti le orang ramai. Namanya pedih dasar karya cip. Walaupun le orang yang buh jaket benar umpamanya kan tujuan ke pedih agaknya dia pamer ibadat. Tapi lebih agak tak pedih kan ketimbang daripada tasom. Mia sedekah biasa kan lebih agak tasom. Oh nyan wakna nyan kam lai bet nyan tanya kali habai Imam Syafi'i. Habai Imam Syafi'i puno terakhir ji iaitu idza ma kunta za qalbin kanuin fa anta wa malikud dunya sawa'u. Kemudian waknanya nyo kahaba dari Syekh Zainuddin Al-Malibari yang pegot matan daripada kitabnya.
kah putrana yang perle ta diskusi lo nyo katu amatan tu gi mi hana takun ju lo kiban nya karena nyo kan mat'am, malabis, manazil nyo kan kebutuhan pokok manusia. Makanan kebutuhan pokok, rumah kebutuhan pokok, pakaian kebutuhan pokok. Ya menan. Menyo kita nyo kalau keluarga nyo atra wajib tak sediakan kepada urina. Jadi kebutuhan pokok. Yang geyuwa puno bak kita nyo yaitu bek bermewah-mewah dan bek tak ikuti hawa nafsu hinan dalam tak sediakan katanya. Nah, nan baik model ji, baik jumlah ji, nyo hino geyu bak katanya untuk berkanaa. Nah, sebahagian ulama yang membedakan menyangan-angannya kan sesuatu yang dalam pikiran kita yo ingin tercapai bak masau ke tapi lagi kita yo hana tatamang dalam asbab. Ya benar. Tak usaha asbab, usaha untuk mendapatkan katanya hana. Yang ke angan-angan. Tetapi sesuatu yang tak inginkan tak dapat untuk tak dapatkan pada masau ke dan lagi kita yo tak mulai tamang dalam asbab untuk mendapatkan katanya nyo gekeun cita-cita. Nah, di antara ulama yang membedakan antara himmah dengan amal. Mia angan-angan kan dalam bahasa Arab amal kan ngan in ngan hamzah amal. Mia cita-cita himmah. Ya. Ya. Allah Ta'ala lebih mufhum, lebih gedepu tentang keadaan kita. Jadi perlu kita yakini lagi kita bahwasanya kiban yang kita gedi ke kita nyan kemenan yang paling god untuk kita. Dalam hadis kursi naga sampaikan di antaranya yaitu sirara urang oleh Allah Subhanahu wa taala dilake kaya. Tapi lang ilmu Allah Ta'ala karena bahwasanya menyegebi kekayaan keji dapat merusak ji hanggebi kekayaan keji. Sebab itu hana ada po hikmah mendum di balik takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala terhadap kita. Hana ada po lagi kita. Makanya untuk pribadi orang macam-macam gede-gede oleh Allah Ta'ala karena memang kagetepu oleh Allah Ta'ala karena lang ilmu Allah Ta'ala menan yang god untuk orangnya. Ya, jadi kon hana adil lagi yang adil. Ya. Yang mana sebab katanya makhluk milik Allah, hamba Allah kiban menteng yang kena pegat oleh Allah Taala terhadap dia sah. Idanya mesti benar. Nak tak memiliki itik misalnya 20 boh sabau kerpu. Truk bulan maulidnya tacok 10 boh tak pilih untuk tasir bak mulutnya. Nyo ejek protes le yang 10 nyo. Pakan long nu pilih untuk nasi bak mulut, pakan hang yang 10 rota. Kan je tak le kita ada man 20 boh ke long sia je gegerpoh long tot le nyan pejeut ataluk mendung kita ke. Hana mendalimi sebab milik ro. Karena milik temandu. Jadi katanya milik Allah Ta'ala. Putra yang kena perlakukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala terhadap katanya hak katanya hana menzalimi. Allah ke dalam hadis kursi sesungguhnya long peharum sifat zalim terhadap diri long le. Maka fala tadlimu, maka kalian jangan saling menzalimi. Nyandro oleh Allah Ta'ala lagi berah gatnyan hana menzalimi le pun.
draw gile nyalah di kudusi bak kitab Matan Arba'in. Cuman kadang-kadang yang tak kala lagi tanya kibat. Yang kemudian penjelasan ji. Miyakun Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, seandainya kepada manusianya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala akal yang tinggi sama rata setingkat akal para hukamanya orang-orang ulama-ulama yang kamu menemukan hikmah dan rahasia-rahasia di balik setiap pumentang yang dikedi oleh Allah taala nyakun dengan hukama mir dalam bidang ilmu-ilmu lain ikun hukamanya awak filosof, tapi yang hinan ulama-ulama ahli hikmah maksud kepegah oleh Muzali seandainya diberi akal kepada katanya manusia mandung tu setingkat akal para hukama nyo mandung katanya akan hirun tu Allah tahu ku rahasia di balik takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena hana tu makanya timbul pikiran dia, tapi yakinkanlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki katanya sah puai yang kepubut terhadap katanya dan menan yang god terhadap katanya. Gimana? Menang haji disebabkan ahwate sigaga terbuka yang hana cocok menurut rod wate terbuka kan umma Allah pi menang elu bujuk contoh buka na urang yang kalah janji dengan moto ia tunggu rumah no contoh ia tunggu rumah kalah ke bel baru ke telefon motor ke nyan phone misu motor tajak lewitnya berdua ikut supir pak motor penumpang nang kira bangku mangat ya tuang popo rumah hulam kan ternyata motornya hana ya tuang kat nyan nyo kompep guberea karena yang gede jak ho yang perlu kejak uronyan ka han mungkin le telat truk menang kira-kira telat truk kompep guberea bengih ke awak motor ke merang kapur kan nanti melhajim kemudian kagak rupa berita motor yang hana jedah ya tuang kat nyan mupa epat urang meninggal mendum itu nyok iban kat nyan Allah pi tua ya tuang long kemudian kan nak ketepu lagi tengok pakan telat dia tuang katanya jadi hana tu pak tanya nyo di balik takdir Allah Subhanahu wa taala na urang na yang gara-gara terlambat pesawat pakan macet bak jalan gara-gara macet bak jalan hantruk motor kat nyan kedih bandara lagi sesuai jadual check in pesawat kecukup bengeh ke awak kontur daripada pukul maskapai kan hijuk menang segala macam benda ke April baju tu ilung pukul macet berjalan mereka guna toleransi baju kan macam-macam kan di tengah jam kemudian katuk berita pesawat yang nomor penerbangannya ka gadah dari radar hana itu holy li atasi nyok ibal nanti Allah pi macet pak jalan bunuh kan ya jadi itu kan lupa kiban takdir Allah taala terhadap nyo makanya na lado murung gat nyan dosa gele taat ubud le Allah taala ki mencara gena pampun dosa gat nyan taat ubud gepubut dosa le geberi cobaan-cobaan kepada gat nyan ya dengan sebab geberi cobaan kagak tim sabar ampun dosa yang kena ya menan na lado murung jeno gasien gelak ba Allah Subhanahu wa taala berkaya semayang tan gat nyan semayang tan gelake berkaya Allah taala li Allah taala berkalon nyo perumpamaan lo berah kan perumpamaan nyo meyegubi kaya keji i semayang tan mudum kasian hai tin semayang kadang-kadang ni na harta kam tamah lelelom ya han gebi kaya keji gebi yang bermanfaat untuk akhirat gede-gede terhadap urangnya untuk tetap i semayang ya nyokan berarti doa gat nyan gelake berkaya bunuh hanang terima kadang-kadang ge terima doa bunuh tapi gebi yang lebih gat oleh Allah taala untuk akhirat bagi urang yang bersangkutan bisa menang yo hana tupatnya rahasia takdir Allah Subhanahu wa taala terhadap nyo hana tupat ya. Contoh lagi saknyo macam yang sederhana saknyo urang hana ya tuang le motor urang jino macet bak jalan hantuk kejar jadual pesawat agak kenyan contoh yang kedua kan
kita yang hana tepat. Ya, tengah tajak motor ka bercobahan. Padahal tengok mengkarat gede, jadual tapupah hotel tajak nyuruk gede pupoh mereka bercobahan motor. Alah tu. Ya benar. Ya. Ban tatupu do bak jalan kan punah hidih ke misal tengah na masalah raya misal jalan. Allah pi nak bercobahan motor tu penuh mahan kan bertemu masalahnya itu. Ya benar.